Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Saudara-saudara seiman, sahabat-sahabat ruqyah syar'iyah dimanapun berada. Tema kita pada kali ini adalah apakah jin itu seperti udara alias tidak berbentuk atau malah dia berjasad, yakni berbentuk. Maka jawabannya adalah jin itu berbentuk dan bentuknya bermacam-macam. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Hakim At-Tabrani, Rasulullah SAW bersabda, al-jinnu ala thalathati asnaf. Jin itu ada 3 kelompok. Sinfun lahum ajnihatun yatiruna fil hawa. Kelompok yang pertama yakni mereka memiliki sayap dan terbang di udara. Sinfun hayat. Dan ada kelompok yang berbentuk seperti ular. Sinfun yahilluna wa yad'anun. Dan ada kelompok yang hidup tidak menetap alias berpindah-pindah. Hadis tadi menjadi dalil bahwa jin itu berbentuk karena tidak dapat dipahami, tidak mungkin dipahami, tidak bisa dipahami dari ucapan Nabi satu kelompok memiliki sayap dan terbang di udara, melainkan itu menunjukkan bahwa jin berbentuk karena sayap tidak mungkin melekat ataupun tidak mungkin berada pada sesuatu yang tidak memiliki jasad. Sebagaimana para malaikat juga memiliki sayap. Ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, dan mereka terbang di udara. Sahabat-sahabat ruqyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa jin itu berjasad. Di antaranya adalah sebagaimana terangkum dalam begitu banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil yang lain itu kita sebutkan di sini, yakni jin itu makan dan minum. Jin juga makan dan minum sebagaimana manusia. Tidak mungkin suatu makhluk yang bisa makan, yang butuh minum, yang melakukan aktivitas makan dan minum, namun tidak memiliki jasad. Ini tidak mungkin dipahami. Yang kedua, jin itu juga menikah dan berketurunan. Sebagaimana iblis adalah golongan dari jin, dia memiliki keturunan. Artinya dia pun memiliki pasangan. Ya. Dia juga memiliki pasangan hidup, berketurunan. Para syaitan-syaitan ini adalah keturunan-keturunan dari iblis itu. Jadi tidak mungkin dipahami dari suatu makhluk yang berketurunan dan menikah tapi tidak memiliki bentuk. Ini tidak mungkin. Yang selanjutnya, dalil yang lain adalah jin melakukan berbagai jenis pekerjaan seperti membangun bangunan dan mengangkat beban-beban berat. Telah masyhur kita ketahui dari kisah Nabi Sulaiman bahwa jin-jin pada masa Nabi Sulaiman membangun istana-istana yang begitu megah, begitu indah, mengangkat benda-benda yang berat. Ini semua tidak mungkin dipahami kecuali dilakukan oleh makhluk yang memiliki bentuk. Kemudian jin juga merasakan berbagai keadaan seperti sakit, takut, kuat, lemah, hidup, mati, dan yang lainnya. Ini pun dalil yang menunjukkan bahwa jin memiliki jasad. Tapi dengan kata lain tidak mungkin dia tidak memiliki jasad. Kemudian dalil yang selanjutnya adalah sabda Nabi SAW yang menunjukkan bahwa sebahagian makhluk seperti keledai dapat melihat jin. Kata Nabi SAW, "Wa idza sami'tum nahiqal himar fata'awwadhu billah minasy syaitan fa innahu ra'a syaitana." Jika kalian mendengar ringkikan keledai,
maka mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan, karena sesungguhnya dia melihat syaitan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sesuatu yang terlihat oleh makhluk yang lain, walaupun kita tidak bisa melihat jin, manusia Allah takdirkan tidak bisa melihat jin, tapi ada makhluk Allah yang lain seperti keledai yang dapat melihat jin. Artinya jin itu berbentuk. Sesuatu yang tidak memiliki bentuk tidak mungkin dapat terlihat. Nah, ini diantara dalil-dalil yang begitu kuat, yang begitu tepat, yang menunjukkan bahwa jin itu memiliki jasad. Namun perlu kita pahami sebagaimana penjelasan para ulama di banyak tempat yang lain, bahwa jin itu dapat merubah bentuknya. Ya, dia dapat merubah bentuknya dalam bentuk apapun yang dia sukai, kecuali rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.